Malah ada lagu nih, lagunya begini, ora ketemu prawane tak enteni randa. Ya ada lagunya tuh Bu. Kalau nggak ketemu prawane dienteni randane, berarti kan ada dua opsi tuh. Berarti yang pertama mendoakan supaya cepat cerai pegatan, yang kedua mendoakan supaya suaminya cepat mati. Orang ketemu perawan tak menteni randane. Ini berarti dua opsi kalau mendoakan nggak cepat supaya cerai pegatan, yang kedua mendoakan supaya cepat mati. Haram hukumnya. Jangankan mendoakan cepat mati, yang menggagalkan pernikahannya orang lain saja bukan umatnya Kanjeng Nabi, apalagi mendoakan supaya cepat mati, mendahului kehendaknya Gusti Allah. Maka yang disebut an-nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaisa minni. Pernikahan adalah peraturanku, kata Nabi. Barang siapa yang tidak menyukai peraturanku, maka dia bukan termasuk golongan umatku. Yang dimaksud hadis Nabi ini bukan hanya yang gak mau nikah saja bukan umatnya Kanjeng Nabi. Orang yang menggagalkan pernikahan orang lain bukan termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Maaf punten. Zaman sekarang banyak orang gak mau nikah, bukan alasannya karena dia kepingin sendiri ataupun kepingin ngebantu orang tua, tapi alasannya ternyata di Indonesia sudah sangat umum penyakit LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian penyakit wong wadon demenan karo wong wadon. Ada penyakit namanya gay, wong lanang demenan karo wong lanang. Dina-dina pentung-pentungan. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Yeki dari Cilacap, Jawa Tengah yang sudah hadir di tengah kita untuk melaksanakan untuk naik ke atas panggung dengan 3 orang kita selamat datang. Silakan untuk duduk kembali dengan tenang. Yang kita nantikan bersama kali ini alhamdulillah sudah ada di atas panggung. Sebentar lagi kita akan berinteraksi dengan beliau. Selama kita menunggu kurang lebih sampai 2 tahun, alhamdulillah malam hari ini beliau telah nampak hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu mohon dalam perjalanan tausiah kali ini situasi dengan keadaan kondusif. Terima kasih dan selanjutnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna.
Abi doaken panjenengan sadayana engke uih ka bumi kenging artos 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin ad-dhahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah ingkang tansah kaula hormati nuninjih ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Haji Ali yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Haji Hashim, Bapak Kiai Haris, oge Kiai Talim yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Haji Daman, Bapak Haji Budi, Bapak Haji Umar, oge kepada akhinal kiram Bapak Kiai Haji Mukmin, Bapak Kiai Haji Maman, sareng Kiai Haji Raseng Romi yang kami hormati dan yang kami taati segala fatwa dan juga dawuh-dawuhna. Wabil akhos kepada sadayana para ajengan, para ustadz yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Compreng, Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Compreng, hadir langsung beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan. Bapak Daramil dari Koramil Kecamatan Compreng beserta anggota atau yang mewakili yang kami hormati. Wabil akhos kepada sadayana para aparatur pemerintah desa Jatimulya. Wabil akhos kepada Bapak Kuwu, Bapak Kepala Desa panjenenganipun Bapak Din Wahidin selaku Kepala Desa Jatimulya beserta Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatnya nyaeta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Jatimulya, moga-moga berkana pangkat menjadikan maslahat dan nambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ali dan seluruh DKM Masjid Umi Habibah Ali, DKM Masjid Umi Habibah Ali. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitia kita yang telah berjuang luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan keluarga besar panitia DKI Masjid Umi Habibah Ali selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa nu manfaat nu barokah, sumrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Tanfidiyah Sudia Nahdlatul Ulama Ranting Jatimulya, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama yang kami muliakan. Tak lupa kepada keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, oge sareng keluarga besar pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, rekan-rekan Banser yang kami hormati, GP Ansor Ranting Jatimulya yang kami banggakan. Tak lupa kepada Ibnu PPNU Karang Taruna Ikatan Remaja Remaji Masjid Musola, sareng jamaah Maulid Simtuduror yang kami hormati, rencang-rencang Banser yang kami banggakan. Tak lupa kepada seluruh keluarga besar masyarakat Dusun Jatimulya, khususnya RT 14 RW 04 yang sami nangtung berdiri ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggah geleasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang
hilang larane, dikasih sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma. Yang pada calik nang petengan senajan ora keduman snack, ora keduman jajan, mudah-mudahan tetap kebagian kerahmatan, kebagian keberkahan, kebagian pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyiprat teraklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung, nanti pengajiane tuntas kajialin jaluk diambung. Sadayana para tamu undangan, santriwan santriwati, jombulan jombulawati, mbak kakung mbak putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet payu laki, sing bujang-bujang cepet payu rabi, sing duda randa hingga luli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rejeki, hingga lunga kaji. Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ternyata yang melatar belakangi pengajian hari ini adalah ayatipun Gusti Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat dan karunia Gusti Allah kalau dibandingkan dengan harta yang kita kumpulkan tentunya lebih gede rahmat lan karunia Gusti. Ini ayat yang melatar belakangi Jamiah DKM Masjid Umi Habibah Ali mengadakan pengajian semeriah ini. Soalnya ternyata tadi saya tanya sama Kiai Haji Ali, aku Pak Kapolsek, Pak Sekcam, saya tanya sama Pak Haji Ali, Pak Haji Ali, ini pengajiannya dalam rangka apa? Ternyata Pak Haji Ali terus ngejawab, pimen ya mumpuni. Kita nih nunggu mumpuni wiswe banget. Soale arepan acara muludan, bulan mulute wis entek. Pan acara Isra wal Mi'raj ternyata rojape durung manjing. Lah akhirnya iki pokoknya pengajian dalam rangka nanggap mumpuni. Kita nih nunggu mumpuni sampai 2,5 tahun. Dari tetangga meteng babaran sampai meteng maning. Jadi pokoknya pengajian hari ini adalah semangat jamaah khususnya warga RT 014 RW 04 yang mengadakan pengajian ngala barokah sehingga pengajian hari ini meriahnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya yang berjuang dan kontribusi luar biasa. Nu keprok utang lanulas kabeh. Yang aminya keras berarti utangnya paling seueur. Moga-moga rezekinya yang barokah. Bu, sebentar ini ngajinya sebab gelap-gelapan nang petengan nek ngantuk ora kewenangan. Jadi punten bahasanya saya ini agak bingung nih ngaji nang Subang, khususnya nang Compreng ini mau pakai bahasa Indonesia, Jawa Cirebon, apa bahasa Sunda, apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Waduh, sebelah kiri nantang perkara. Saya ditantang ngomong pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches them language, which has given grace also we can get together on the Masjid Umi Habibah Ali, our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people who follow his teaching and consistently progress Islam. May we belong to the followers to get syafaat within fi dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampai ikut amin-amin ngerti artinya bora. Berhubung panjenengan nggak tahu artinya, ini bahasa Inggris saya juga mung-mungan, jadi ini bahasanya campur sari wae. Mohon ayat Sundanya boleh, Jawa Cirebonan boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi bentar ini saya agak meniteni dan menengeri dari tadi nih. Ibu-ibu pada sibuk kipasan, emang panas? Ya Allah, yang mengucur keringatnya sampai blobor celaknya, mudah-mudahan jadi ikut ngeblobor dosanya.
ngeblobor kabeh penyakitnya, nggak kebagian snack ikhlas, duduk lemprakan ikhlas, ngajinya mau bentar apa lama? Nantang perkara sampean. Ukuran lama nanggone Jatimulya berapa jam? Berapa? Ya yang manusiawi. Saya naik jam 9:30, berarti nanti Pragat jam berapa nanti? Jam berapa? Jam 1 bengi. Nanjake 9:30, selesainya jam 1 subuh, berarti ngajine 3 jam setengah. Oh, jebule Jatimulya ge rakus geragas ya. Ngaji sampai 3 jam setengah. Ana nang kene kiai ceramah 3 jam setengah. Anak. Ayah. Kiai saha? Saha? Nyong. Mumpuni. Ceramah 3 jam setengah. Ikhlas. Tuku aci diwadahi gelas, mangkat ngaji angkat aji atine. Nah jadi backing vokal, jadi backing soda, menang-menang malah melar. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji badane lemu anake rolas. Salusin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan. Allahumma salli sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Iwak bandeng apa iwak sepat, wong ayana gendeng, wong gendeng ora wajib salat. Tuku beras karunge coklat, yen ngaku waras ora mungkin ninggal salat. Salawat. Allahumma sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Jati mulya desane berkah, panitia pada soleh rajin ibadah, mangan papaya nginum jamu dicampur cengkeh, panitia awake lemu gelange akeh. Allahumma ma'ana sayyidina adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad.
Masya Allah luar biasa. Jadi ini panjenengan sholawatan sambil gerak ini niatnya olahraga ya Bu ya. Apalagi sing gelangnya tekan lengan. Ngone joget tambah banter. Moga-moga gelangnya gelang rezeki sing barokah. Ini grup rebananya Pak Haji Ali. Ambil grup rebana dari mana Pak Haji? Dari mana? Citra Jaya. Itu masih Indonesia. Subhanallah, nih karena semangat nih ngiring saya sampai jam 1 subuh. Ini saya sawir dulu biar tambah semangat. Punten. Ya, sawang sulna. Pinter ngajawabnya sami-sami, nggak usah repot-repot tapi ditampani. Saya senang nyawir santri, Pak Kuwu, Pak Kapolsek, Pak Haji Ali, Pak Babinsa. Saya senang nyawir. Satu lagi Pak Sekcam. Pak Camat nggak hadir ini, diwakili sama Pak Sekcam. Oh iya siap, sudah sering kepanggil sama Pak Camat. Salam taklim, mudah-mudahan tambah sehat, segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Pak Sekcam terima kasih. Saya seneng nyawer santri. Ini santri ya? Ya santri tapi rada tua sidik. Saya seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah barokah, tambah syafaah. Moga-moga baca sholawatnya bisa istiqomah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lihat masjidnya, Masya Allah, rasa hati Adam. Lihat kubahnya jadi mantep. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah wong sing iman kepada Gusti Allah, iman kepada dina akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat, sing paling penting walam yahsya illallah. Memakmurkan masjid adalah wong-wong yang tidak pernah takut kepada apapun, takutnya hanya kepada Gusti Maka masjid adalah tempat paling demokrasi, karena siapa saja boleh manjing masjid, tapi tidak setiap kita bisa jadi imam sholat jamaah. Halo. Yang miskin boleh manjing masjid, sing sugih boleh manjing masjid. Maaf, yang jadi camat, yang jadi sekcam, jadi kapolsek silahkan manjing masjid. Yang jadi petani sok manjing masjid. Sampai preman sekalipun badannya kebok tato, lengan kanan tatonya gambar tekek, lengan kiri tatonya gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar buaya, ngisor weteng tatone gambar ula, endase nang ngisor kloget-kloget. Disamping ketawa, ngetawain apa? Namanya ular kloget-kloget yang memper. Ular bahasa Sundanya naon? Orai, ya Allah. Ini lagi cerita orai nu aya matana. Dikira orai naon sampean mah ngaji pikirannya ke sana-sana. Sampai preman sekalipun boleh manjing masjid. Maaf, yang picek boleh manjing masjid. Yang sempurna badannya ya kudu manjing masjid. Orang yang buta aja mau manjing masjid. Masjid adalah tempat paling demokrasi. Maka setiap kita boleh manjing masjid, tapi nggak setiap kita bisa jadi imam masjid. Masjid tempat paling demokrasi. Maka yang jadi camat masuk masjid copot sandal, mat. Yang jadi kapolsek manjing masjid nyopot sepatu. Sek, nggak enak banget sek. Mana lagi memang begitu. Yang jadi tentara masuk masjid harus nyopot sepatu. Dah. Jadi RT manjing masjid kudu nyopot sandal. Teh. Yang jadi RW manjing masjid nyopot sepatu. Yang jadi bupati manjing masjid nyopot sepatu. Yang jadi lurah manjing masjid nyopot sepatu. Lur.
Yang jadi gubernur masuk masjid nyopot sepatu Nur. Yang jadi presiden mancing masjid ya kudu nyopot sepatu Den. Setiap kita boleh mancing masjid, tapi nggak setiap kita bisa jadi imam masjid. Maka imam masjid itu dipilih yang pertama karena fasohahnya, baca Qur'annya fasih, ngajinya fasih. Artinya apa? Mondok pesantrennya di mana? Gurunya siapa? Kiainya siapa? Ini kudu dijelaskan. Fasohanya tidak hanya sekedar baca Qur'annya, tapi dari golongan yang seperti apa kita kudu ngerti. Sama-sama fasohahnya, maka milih imam sholat jamaah di masjid. Yang kedua karena alimnya, karena kecerdasannya. Ternyata dari kandidat beberapa imam masjid ternyata sama-sama alimnya, sama-sama fasohahnya, maka pilihlah yang ketiga karena umurnya. Imam sholat jamaah di masjid terlalu muda banget ya jangan, tua banget ya jangan. Soalnya kalau terlalu muda sholatnya biasanya kebanteran. Ngimami sholat jamaah pas lagi taraweh, ya Allah, sing tua-tua bisa ngintilin. Baru ngadek ruku sujud, lebar sujud wis ngadek maning. Apa maning sing lemu ngikutin susah, gelendung gelendung gelendung. Sholat taraweh sampai ke lumah-lumah. Terlalu tua banget ya jangan. Imam masjid terlalu tua ya Allah. Ngimami sholat taraweh liane jam 8 udah selesai pragat, musing ngimami tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Setengah rolas bengi nembe pragat. Nom banget aja, tua banget juga jangan. Maka imam masjid dipilih itu karena fasihnya, karena alimnya. Yang ketiga karena umurnya. Ternyata dari beberapa kandidat imam masjid sama-sama fasihnya, sama-sama cerdasnya, sama-sama umurnya, maka pilihlah yang keempat. Mana imam masjid yang paling dicintai oleh masyarakat? Kalau dari tetangganya aja udah banyak yang seneng, udah alim, fasih, cerdas, disenangi oleh tetangga, berarti tidak hanya fasih secara bacaan lisannya, tapi jujur dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap kita boleh manjing maring masjid, tapi nggak setiap kita bisa jadi imam di masjid, karena masjid adalah tempat paling demokrasi. Maka kenapa kalau orang udah biasa sholat jamaah nang masjid Umi Habibah Ali, maka ternyata panjenengan bisa ngerti iki ya Allah si tarim orang mangkat-mangkat maring masjid. Nang apa iki kaki tarim ya? Mana nang kene bak tarim mana? Mangkat ora lagi mangkat ora? Lagi tandur. Biasanya sholat jamaah gara-gara sakit nggak kelihatan, akhirnya ditanyain mari ngendi ya kiwis nganti rong sholat subuh jamaah ora katon, akhirnya langsung ditengokin ke rumah. Inilah kenapa orang kalau sudah punya kebiasaan yang baik, kata kitab Nasoihul Ibad, jangan pernah punya pikiran ingin berhenti, ingin menyudahi. Kalau sudah punya kebiasaan yang baik harus belajar istiqomah. Ibaratnya begini nih, biasa sholat jamaah di Masjid Umi Habibah Ali, ternyata jangan pernah punya pikiran ingin berhenti sholat jamaah hanya gara-gara ora cocok karo imame. Anak wong kene model begitu anak. Ayah. Gara-gara pilihan kuwu. Si mau nih sholat jamaah beda pilihan imame dadi ora sholat jamaah. Anak wong kene kayak gimana? Teka wonge teka. Kayak apa bentuknya kayak apa? Maka jujur itu memang menyakitkan. Tapi walaupun jujur itu menyakitkan, satu perkara baik, cara mengerjakannya juga harus dengan yang baik.
Tapi di dalam kitab Azkarun Nawawi ada berbohong demi kebaikan boleh dan sah. Di antaranya pertama, berbohong di medan perang, diculik jadi tawanan. Tapi kalau jujur nanti membahayakan negaranya, maka akhirnya memilih berbohong untuk menyelamatkan negaranya. Ini berbohong demi kebaikan boleh. Yang kedua, berbohong dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru. Ini lagi musim-musim pemilu begini nih. Jangan hanya gara-gara beda pilihan capres, ngapik-apik capresnya sendiri. Silakan ngebagusin capresnya sorangan, mangga, sok, silahkan. Lagi belajar Sunda dikit-dikit, karena ternyata ngomong pakai bahasa Sunda harus pakai tenaga dalam, dari ula sampai ke orai. Harus pakai tenaga ekstra. Habis itu tiasa bahasa Sunda, tiasana salit wungkul. Atau naon? Ya hatur nuhun pisan. Sebenarnya kalau bahasa Sunda itu, saya pernah hidup 5 tahun di Pasar Buah Batu Bandung. Tapi bapak saya waktu itu saya masih kecil, jadi kurang paham entahnya bahasa Sunda. Jadi sedikit saya belajar itu karena nutur. Tahu nutur nggak Bu? Apa? Ngikut. Iya, ngikut nitorin. Nitor itu mungut bahasa kadang saya kalau ngaji di daerah Sunda, saya mungut bahasa orang Sunda. Dikit-dikit ya nyantol, tapi kalau kebanteran saya bingung. Nyantol dikit begini. Akang Haji sorbana palit naka Cilamaya. Akang Haji semangga calikna saaya-aya. Bener nih saya ngomong bener. Udah sedikit agak fasih ya Bu ya. Ya Allah, saya dulu pernah cita-cita kepingin punya suami orang Sunda. Tapi ternyata bahasa Sunda kayak planet Saturnus. Susah banget ngomongnya, jadi lagi belajar dikit. Akang Haji sorbana palit naka calikna sesarangan ngaos. Wis disawer ora pengertian, ana lagu ora langsung ditabuh. Yo nyambut gawe Akang Haji sorbana palit naka Cilamaya. Akang Haji sumangga calikna saaya-aya kasang pondok
tapi bukan sholawat. Jadi nggak apa-apa. Tapi Allah matur nuwun pisan. Grup rebana dari mana? Citra Jaya masih Indonesia tuh Citra Jaya. Sebelah pojokan mana Citra Jaya? Kulon. Winong. Winong. Oh, Winong nggak tahu tuh di mana sih. Kakak. Oh, Binong ya pokoknya di sebelah sono lah Binong. Hatur nuhun pisan. Ini ngiringi sampai jam 1 subuh. Ya kan ngajinya sampai jam 1 subuh. Ibunya kuat. Ngaji sampai jam 1 subuh kuat. Bapak-bapak sanggup? Oh, bapak sanggup, ibu kuat, saya ngikut-ikutan tuh. Nafsi. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Kasok pondok, kasok panjang. Kasok ngaroyom ka jalan. Ente saya ngomong kalau di pinggir jalan ini punten-punten ibu. Kenapa orang nengok jenguk wong sakit itu ada adabnya. Supaya apa? Supaya ketika habis jenguk nggak ngomong sembarangan di pinggir jalan. Adabnya kalau ketika udah biasa aneh sholat jamaah di Masjid Umi Habibah Ali, satu ketika kok nggak berangkat pasti yang lain pada bertanya, nih Pak Tarim nggak kelihatan kemana ya? Dijenguk ke rumah ternyata lagi sakit. Adabnya orang nengok wong sakit kaping hiji mendoakan supaya cepat sembuh, supaya cepat sembuh. Umumnya di masyarakat mau ngejenguk orang sakit aja kudu macul dingin. Soalnya apa? Kudu duit, soalnya nengok wong sakit biasanya nyangking. Tahu nyangking tuh? Nyangking cara sini naon? Ngajinjing. Oleh-oleh. Kalau di Cilacap jangan sampai nengok orang sakit sambil lenggang kangkung. Kudu ngajinjing, kudu nyangking. Soalnya kalau nggak ngamplopin, nengok orang sakit nggak ngajinjing, biasanya tetangga pada ngegunjing. Betul. Jangankan tetanggor yang ditengokin, yang dijengukin aja yang sakit terus tanya, ya Allah ya Rahman. Kayak miki kuwune lebar niliki kita ini apa ya? Iku kuwune gak buntelan kresek ireng isinya apa jajal ditiliki dingin. Ini mbah Pak Kuwu nengok sampean ini ngebawa gula kopi teh, ya Allah ya Rahman. Dadi Kuwu ya pengertian sih pengertian. Wong kita nih beh meriangi sakit stroke melakukan medang kopi. Tapi pernah miki kelihatan Pak Kuwu karo ngamplop. Jajal gue amplop ditiliki sine pira. Iki bah kaji isine 20.000 ya Allah. Gare lurah Kuwune bengkoke amba. Ngamplop wong mriang isine 20.000. Ini yang menjadikan akhirnya umum di masyarakat kalau nengokin wong sakit nggak ngajinjing, tetangga pada ngegunjing. Padahal orang sakit kan gak doyan makan. Betul? Halo? Kenapa orang sakit gak doyan makan? Ternyata keterangan di dalam salah satu kitab, orang sakit kok yang sakit adalah orang yang kuat imannya sama Gusti Allah. Allah mutus 4 malaikat. Malaikat yang pertama diutus oleh Allah untuk mencabut cahaya wajahnya. Inilah kenapa kalau orang sakit mesti wajahnya pucat. Yang kedua, Allah mengutus malaikat untuk mencabut daya kekuatannya. Kalau udah pucat biasanya berdiri aja nggak mampu, lemes rasanya. Yang ketiga, ada malaikat yang diutus oleh Gusti Allah nyaeta supaya menarik indera perasanya. Inilah kenapa kalau orang sakit nggak doyan makan. Lah kadang-kadang aneh manusia ini, pas lagi waras gak ada yang nawarin makanan tuh. Bareng jatuh sakit pada nawarin kabeh, mangan sate ya, sate. Pan mangan anggur, mangan anggur ya.
Orang lagi sakit, KB nawarin makanan, pas lagi waras orang asing nawarin. Aneh, karena ternyata malaikat diutus oleh Allah supaya mencabut indera perasanya. Dan paling istimewa, orang sakit tapi keadaannya iman sama Gusti Allah, Allah mengutus malaikat yang nomor 4 untuk mencabut segala dosa-dosanya. Mantep apa mantep tuh? Seneng dosanya dicabut, tapi kan meriang ngadek berakongan, mangan bera enak, sholat be kadang ngadek susah, jangankan sholat ngadek ngumet banyu wudu bela rasanya pating perinding kabeh sabak badan. Tapi ternyata memang yang paling istimewa malaikat yang nomor 4. Orang yang sakit kok tambah iman sama Gusti Allah, diutus supaya mencabut segala dosa-dosanya. Tapi mau bagaimana? Sholat keadaan sakit nggak bisa tumakninah. Sholat dalam keadaan sakit mestinya nggak bisa khusyuk. Maka yang ikhtiar, walaupun sakit tetap iman sama Gusti Allah, dia ikhtiar badan untuk kepingin sembuh. Maka akhirnya Gusti Allah ngutus 4 malaikat lagi. Yang pertama, malaikatnya diutus supaya mengembalikan cahaya wajahnya. Biasanya kalau udah sembuh, wajahnya udah agak merah lagi tuh, udah nggak pucet tuh, udah enakan, berarti tandanya wajahnya udah agak abang alias berem. Yang kedua, malaikat diutus supaya mengembalikan daya kekuatannya, ngadek wisman dan enak, nantung udah kuat, berarti tandanya udah ciri-ciri nih mau sembuh. Malaikat yang ketiga diutus oleh Allah supaya mengembalikan indera perasanya. Habis sakitnya sembuh, biasa nih mangane kemaruk. Seorang Cilacap Jawa Tengah nyebutnya kemaruk. Sini apa? Kemaruk. Sarua. Kemaruk. Gembul. Ini orang bahasanya dari tadi beda semua. Apa? Mamayu. Mamayu keo. Beda ya. Mamayu itu doyan makan. Oh Mamayu. Kalau cara Cilacap Jawa Tengah nyebutnya kemaruk. Jadi kalau habis sembuh meriang, sembuh sakit lagi Mamayu, itu jangan diomong, jangan ditegur. Biasanya kalau habis makan, makanya itu karena memang kemaruk Mamayu habis sakit, kok diomong ditegur, biasanya jadi sakit lagi. Kejadian tetangga saya, ada anak dari kecil meriangan baik, sakit-sakitan mulu. Akhirnya bapaknya ngucap, bocah meriang baen, ditambak-tambak nama ringan dorara sembuh-sembuh. Ngesuk naik kue sunat, habis sunat-sunatnya sembuh, sakitnya juga ikut sembuh. Saya nanggap mesin senso. Tuh mesin senso tuh mesin geraji kayu. Di Cilacap Jawa Tengah nyebutnya mesin senso. Entah ketularan apa itu si bapak. Ternyata ketika anaknya sembuh katanya mau ditanggapin mesin senso. Ketika anaknya disunatin, sunatnya sembuh, sakitnya ikut sembuh, mau nanggap mesin senso. Tetangganya terus ngucap, Kang, kayak nggak ada tanggapan hiburan lain, nanggap hajatan kok malah mesin senso. Akhirnya niatnya diurungkan. Setelah niatnya diurungkan, anaknya sakit bu, malah ngedrop parah, langsung dibawa ke rumah sakit. Akhirnya pas dibawa ke rumah sakit, ditinggal sama ibunya, bapaknya pulang ke rumah, langsung bikin surat pernyataan kepada balai desa, temenan hajatan nanggap mesin senso, di speaker sedina muput. Ini kejadian nyata di desa namanya Desa Jepara, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Kalau nggak kejadian, mas saya nggak mungkin cerita sama sampean bu. Lah lagi mesin senso nggak di speaker aja bunyinya buantere luar biasa. Lah di speaker sedina muput, tetangganya sampai semaput. Akhirnya si bapaknya bilang begini yang nanggap mesin senso, lah ini saya sedang menjalankan nadar al-wadud dainun, katanya janji adalah hutang, ini saya nyarutangin. Nah pentingnya ngaji nih,
Jadi kalau nazar syaratnya adalah ketika nazar keinginan hajat dilaksanakan harus membawa kemanfaatan, kemaslahatan dan kesainan. Tapi kalau dilaksanakan gawa madorot, bikin maksiat, bikin dosa, itu bukan nazar namanya. Tapi udah keucap gimana? Kalau udah keucap kok ternyata sadar bahwa doa hajatnya adalah tidak baik dan tidak memenuhi syariat aturan, maka boleh membayar kafarot. Bagaimana membayar kifarotnya? Mengkifarotinya dengan cara ngasih makan sama fakir miskin, sama du'afa, ngasih sodakuan sama anak yatim piatu, ataupun bisa bayar kifarotnya pakai puasa. Kuatnya puasa berapa hari? 10 hari umpama nih. Maka kalau 10 hari mau puasa, silakan menyiapkan waktu, dan ini wajib. Ketika jenengan kok ditawarin makan pas lagi bertamu, tapi ternyata panjenengan ini adalah menjalankan puasa nazar, maka tidak boleh dibatalkan karena lagi puasa nazar. Kecuali puasa sunnah nih, jenengan bertamu disuruh ngebatalin nggak masalah karena puasanya puasa sunnah. Tapi kalau udah niat puasa nazar, ini kudu dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan panjenengan. Harus yakin, nggak boleh setengah-setengah niatnya. Kayak contoh, ya Allah, kalau anak saya ranking hiji, saya mau puasa 10 dina, tapi nek kuat sih. Pakai tapi belakangnya ketambahan sih. Ini kan setengah-setengah nih, nggak boleh. Jadi kalau 10 hari ya 10 hari. Maka ternyata ucapan kudu dijaga. Sampai orang sakit lagi kemaruk makan, lagi mamayu, jangan ditegur, karena ternyata malaikat lagi mengembalikan daya kekuatannya sampai indera perasanya. Udah tuh malaikat udah diutus, tapi ternyata malaikat nomor 4 protes sama Gusti Allah. Ya Allah, ini saya gimana? Gimana kepimen? Saya lagi ngemegangin dosane wong sing iman lagi sakit ini. Saya nggak mau megang dosanya. Aduh Gusti, orang saya tiap hari aja sujud, tiap hari saya berdoa kali panjenengan, sampai saya nggak punya nafsu, malah saya ditugasin ngemegangin dosane wong lagi meriang. Ini gimana duh Gusti? Akhirnya Gusti Allah menjawab, malaikat, ini orang saya uji pakai sakit malah tambah iman nih. Saya uji dengan sakit malah tambah zikirnya. Saya uji dia pakai sakit malah tambah dekat sama saya. Maka tolong dosa-dosanya wong sing iman lagi tak uji sakit jangan dikembalikan kepada dirinya, buang sono sing adoh maring tengah laut. Nggih, sedika dawuh Gusti, malaikat ngebawa dosanya wong sing lagi sakit tapi iman karo Gusti Allah, dibuanglah di tengah segara, di tengah laut. Inilah kenapa air laut rasanya asin. Berarti sampean kalau lagi berenang di air laut itu berenang di air asin. Ya emang air asin, bukan panjenengan berenang di air dosa niku mboten. Kalau saya ngomong begini saya disalin sama Menteri Pariwisata. Ini bukan kebetulan, memang Allah menakdirkan air laut rasanya asin karena ternyata dari 100% bumi ini 80%-nya adalah air. Sehingga ternyata daratan hanya paling 20-25%, 75%-nya adalah dari air. Laut ini sampai kedalaman seberapapun kita nggak tahu makhluk apa yang ada di dalam air laut. Maka kenapa air laut rasanya asin? Allah mentakdirkan supaya ketika ada hewan yang meninggal dunia, hewan kok mati, ataupun kewan-kewan yang kita nggak tahu, maka ternyata air asin ini akan mengurai bakteri ataupun virus yang bisa tercium oleh manusia. Maka Masya Allah, nikmat Gusti Allah itu betul-betul luar biasa. Kita nggak minta, sampai nggak nyandak pikiran sampai sebegitu. Ternyata Allah punya sifat Qul huwallahu. Saya dibantu dong Bu, direwangi ngucap ahatok bepelit sampean kayak gini maksa ngaja sampai jam hiji bengi. Ulang. Gusti Allah punya sifat Qul huwallahu Allahu as-samad, artinya kita nggak minta tapi Allah udah ngasih. Kita nggak minta napas tapi nyatanya semua napas kabeh. Sebelah kiri sono, assalamualaikum. Halo, masih sadar? Belakang sono, assalamualaikum.
Masih ambekan? Orang jaluk tapi pada ambekan kabeh. Padahal dalam satu hari kita supaya bisa hidup harus nyedot 28.000 liter udara. Udara yang kita hirup itu terdiri dari oksigen dan nitrogen. Saya dengar-dengar kabar di rumah sakit oksigen 1 liter harganya Rp25.000. Nitrogen di rumah sakit 1 liter harganya Rp10.000. Padahal supaya kita bisa hidup kita harus nyedot 25.000 liter oksigen dan harus nyedot sekitar 11.000 liter nitrogen. Ayo hitung bareng-bareng berapa rupiah. Seur. Nih saya hitungin demi sampean biar kita semuanya paham. Ternyata supaya hidup 25.000 liter oksigen dikali 25.000 ulang-ulang saya jadi bingung tadi. 20.000 liter regane oksigen, malah bukan 8.880 liter oksigen dikali Rp25.000 sama dengan Rp174 juta. Ditambah nitrogen 1 liter harganya Rp10.000, nyedotnya 11.000 liter nitrogen maka Rp111 juta. Rp111 juta ditambah Rp74 juta sama dengan Rp184 juta sedina go ambekane tok. 184 juta ping 30 dina sebulan sama dengan 5,5 miliar sebulan go ambekane. Jangan gugupen tekan misor durung tak tok. Ternyata satu hari harus bayar 184 juta ditambah lagi 1 bulan 5,5 miliar. Ternyata kita nggak bayar, Allah ngasih gratis. Ini yang disebut Allah itu punya sifat as-somad, nggak dimintai Allah udah ngasih. Maka kula panjenengan sadaya, nah hidup di alam dunia ini kudu bener-bener eling. Kalau udah punya kebiasaan yang baik, jangan pernah ingin berhenti menyudahi kebiasaan nusai. Biasa sholat jamaah di Masjid Umi Habibah Ali, maka satu ketika kok panjenengan sakit gak bisa sholat jamaah di Masjid Umi Habibah Ali, walaupun sholatnya di rumah tapi ganjarannya gedene kayak sholat jamaah di Masjid Habibah Umi Ali. Kenapa? Karena udah punya kebiasaan sholat jamaah. Tapi yang gak punya kebiasaan yang gak bisa, maka jangan pernah berhenti untuk melaksanakan amal nusai, karena kita gak tahu Allah ngangkat derajat kita dari sholat yang mana tuh. Dari sholat subuhkah kita, asarkah kita, zuhurkah kita, sampai maghrib isya kita nggak tahu. Maka kenapa supaya istiqomah menjalankan amal yang sahih? Karena paling susah adalah istiqomah. Maka kula panjenengan sadaya, nah kalau udah punya kebiasaan sholat jamaah di masjid, jangan sampai pernah punya pikiran berhenti hanya gara-gara nggak cocok sama imamnya. Mudah-mudahan yang pada ahli sholat jamaah dikasih istiqomah, jadi orang yang ahli ibadah, selalu dikasih hidayah. Amin Allahumma. Balik deh, tadi lagi ngebahas kaki tarim lama nggak sholat jamaah, setelah dijenguk ternyata lagi sakit. Pas lagi sakit maka ada adab. Yang pertama mendoakan supaya cepat sembuh. Yang kedua memberikan motivasi sama yang keluarga, sama orang yang nungguin lagi sakit. Karena punten-punten, maaf, orang tua ngerawat anak mengharapkan kapan gedene, tapi kadang anak ngurmatin wong tua ngarep-arep kapan. Oh, modele wong jati mulia mati wong tua ngenteni kapan mati nih. Nah ini harus dikasih pengertian. Inilah kenapa maaf punten yang jengukin orang sakit gak kudu bawa nyangking, gak kudu bawa amplop. Yang penting mendoakan supaya cepat sembuh. Yang kedua ngasih motivasi sama ahli warisnya, Mbak Sartina.
jenengan nu sabar ya. Ngurmat orang tua memang kadang rewel, makin tua makin bawel. Jadi sampai ngurmatnya jangan sambil ngomel-ngomel. Karena berkahnya orang tua nggak cuman ketika orang tua sedang mendoakan anaknya, tapi ketika orang tua lagi marahin anaknya, lagi ngedumel ngasih pengarahan kepada anaknya, adalah suara terindah tengah alam dunia niki yang harus disyukuri. Jadi memang rumah wong tua kudu sabar nemen, ususnya kudu dawa. Dawa bahasa Sundanya naon? Panjang. Bukan bahasa Indonesia panjang. Bahasa Sunda. Khususnya kudu panjang, kudu sabar, benar-benar sabar. Soalnya ngurumat wong tua itu nggak kayak ngurumat bocah. Ngurumat bocah rewel, sekali disuruh senyum aja bikin hati seneng. Anak nangis karena rewel, ibunya ngucap, ih mana giginya, mana giginya. Bareng bocah nyengir bikin hati adem. Tapi anak ngurmatin wong tua lagi sakit, anaknya ngucap mana giginya, mana giginya. Bareng nyengir sekampung bubar kabeh. Soalnya nyengirnya giginya beda. Ya Allah, ngurmatin wong tua memang kudu sabar. Kadang makin tua makin rewel, makin tua makin bawel, tapi kudu disyukuri karena ternyata berkahnya orang tua dia masih rewel aja bikin hati seneng. Berarti tandanya panjenengan yang mau ngurmatin wong tua akan diangkat derajatnya, akan diangkat pangkatnya, bahkan lancar usahanya. Amin Allahumma amin Allahumma. Lamun menungsa dicupok lawan kesenangan lan kemewahan, uripe sarwa kecukupan, kepinginane keturutan. Dheweke ngomong kanthi gamblang, iki kanugrahaning pangeran. Dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahaning pangeran. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah
syukura menawa melarat dosa barang menawa sugih syukura menawa melarat dosa barang salawat salatullah salamullah ala rasulillah salatullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi ya rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badariyah Allah subhanallah sallu ala nabi Muhammad. Nih jujur baik saya seneng pisan walaupun bahasanya agak berbeda. Saya nggak berani untuk merubah lirik lagu karena beliau yang membuat syair ini adalah Romo Ki Haji Ma'ruf Islamuddin dari Sragen, Jawa Tengah. Jadi kalau santri kok sampai merubah kalimat ataupun merubah doa, tidak berani. Karena kalau sudah menjalankan dawuh dari kiai, ya berarti seorang santri kudu manut. Bahkan punten kalau memang saya bahasanya dari tadi campur sholawatanya liriknya pakai bahasa Jawa, berarti menggambarkan bahwa saya ini memang dari santri untuk santri. Ngomong angel menonjolkan bahwa saya ini memang punya seorang guru dan saya antuke ngaji betul-betul punya seorang kiai. Jadi nggak berani saya ngerubah-ngerubah. Jadi kalau orang Sunda ngapsai, tahu ngapsai nggak tuh? Ngapsai kitab, ngapsai itu maknani, maknani. Menerjemahkan. Jadi kalau di santri itu kan ada ngapsai maknani kitab. Orang Sunda ya pastinya pakai bahasa Sunda, utawi iki iku. Nah, tapi kalau orang Jawa kalau ngucapnya utawi iki iku berarti memang dari pondok pesantrennya begitu. Jadi nggak bisa kalau sekedar merubah-rubah bahasa. Jadi walaupun tadi sholawatannya liriknya pakai bahasa Jawa, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu ya. Sedikit agak paham ya Bu, nyantol walaupun cuman dikit. Iya, bahasa Indonesia lagi saya balik. Yang penting ceramahnya tetap pakai bahasa Indonesia ini. Karena semangat saya sawer lagi Mas tambahan. Sami-sami sawang sulna. Giliran nampak saweran, kemudian nampak nih banter. Soalnya saya jujur baik seneng nyawer santri karena santri ini gak cuman ta'alum ngaji tapi memang sedang mengistiqomahkan mendaungkan sholawat. Mudah-mudahan dikasih istiqomah ta'alumnya di pondok pesantren, mudah-mudahan bisa istiqomah, amin Allahumma amin. Lanjut terus sampai jam hiji subhanallah nanjak setengah 10 turunnya jam hiji subuh. Saya tidak bisa membayangkan amplopnya panjangnya kayak apa. Oh enggak maksudnya sing panjang amal pahalane, amin Allahumma amin. Sudah mendoakan cepat sembuh. Yang kedua ngasih motivasi orang yang nungguin orang sakit kudu sabar, kudu qanaah, nerima ing pandum. Dan yang ketiga kalau sampai nengok jenguk orang sakit ternyata sakitnya udah parah tuh, atau sakitnya karena sakit sepuh udah tua, maka sampean tinggal nunggu wasiatnya. Jangan nunggu warisannya. Salah kaprah sering kejadian di masyarakat. Kakek nenek udah sepuh, udah sakit-sakitan, malah pada nyiapin sertifikat. Padahal kalau orang udah sakitnya parah ditungguin wasiatnya, jangan nungguin warisannya. Kasihan karunya atuh. Mbak bilang ya Allah ya Rahman, makin dina ambekan kelokor dadane sempit kayak ya Allah. Nanti pengajaran mumpuni nanggone masjid Umi Habibah Ali ngaji perak ora bisa ngunjungi ya Allah ya Rahman. Gara-gara ngadeg sitik berasane ora karu-karuan. Nembe digawa nangtung kene kempole manteng ya Allah, dengkule rasane kenceng. Apa
maning kaya ge bareng wis tua penyakitnya warna-warna nemen anak pucu kabeh rungok nang aku arepan ngomong iku sawah nang sebelah kaji ali mantenku ke sawah kanggo anak barep sing tanah sebelah bengkok lenuku kepala desa Din Wahidin ke sawah sebelah bengkok ke pakuwu kaya kanggo anak sing nomor loro sing bontot teragil nomor telune bisa oleh omah kene satanah-tanah sebab anak sing nomor telu bontot gelem ngrumati kitane mulane bisa uli tanah kene ya Allah sanak mantu pada gelem ngrumati kitane nelangsa nemen ya Allah mulane atak titipi warisan sing bisa nganggoni omah kene sing bisa ngrumati kitane ya Allah ya wis tu aja diguyun dingin sampai ketawa belum ngicipin tua si belajar ngomong suara kakek-kakek begini dari umur kelas 3 SD umur 8 tahun saya udah diciptakan dibentuk oleh bapak saya supaya menirukan suara kakek-kakek bayangin payu laki bedurung supaya menirukan suara kakek-kakek ya Allah belajarnya itu sampai puluhan tahun sampai belasan tahun barulah tercipta suara saya begini kemarin aja belum lama tapi belajarnya udah dari umur 8 tahun belajarnya bisa dikamplengin sih sama bapak saya sampai ditabokin bu saya bersyukur saya kelahiran tahun 95 ditabok menang baik iya saya ditabok cicing wae bu coba saya kelahiran tahun 2000 saya ditabok laporin sama Pak Kapolsek jadi napi bapak saya ditabokin saya cicing wae karena saya pikir begini loh saya ini sedang dibentuk oleh bapak saya sehingga ketika saya ceramah dari kelas 3 SD umur saya 5 tahun kelas 1 SD tahun 2001 pulang sekolah saya disuruh angon mbek saya patang puluh teluk lanang kabeh sing wadon kita ne wungkul tapi kita nih dudu weduse kita nih sing angon ngarang mani sampean saben balik sekolah saya disuruh angon kambing saya sempet mikir bahwa bapak saya ini orang gak adil orang teman-teman saya pulang sekolah pada main teman-teman saya pulang sekolah pada les renang saya kunangon wedus saya sempat mikir bahwa bapak saya mengeksploitasi saya bapak saya mempekerjakan saya bapak saya nyuruh saya kerja supaya cari duit saya sempat mikir bahwa bapak saya nggak adil tapi ternyata setelah saya udah gede umur 28 tahun saya baru mikir dulu kelas 3 SD dari kelas 1 saya udah nandur saya udah nanam sekarang saya lagi panen dulu kecil saya dina angon wedus teman-teman saya les renang sekarang saya giliran bikin kolam renang baru diresmikan kemarin 1 minggu kemarin persis pada hari Rabu saya meresmikan kolam renang saya yang dibikin oleh bapak saya tiap hari tiap dina itu cuman ceramah doang tapi saya nggak pernah nerima bisaroh amplop karena ketika saya nerima bisaroh amplop sepeser pun saya nggak menggunakan untuk apapun saya pasrahkan kepada wali saya itu orang tua saya karena saya pikir saya belum payu laki kalau udah payu laki saya pasrahin sama suami saya tapi ketika saya kok setiap ceramah ada panitia yang memang ngasih bisaroh amplop saya pasrahkan kepada orang tua saya dan saya yakin beliau bapak saya tidak mungkin punya niatan buruk kepada anaknya sehingga alhamdulillah saya baru mikir sebegitu luasnya pikiran bapak saya kenapa bikin kolam renang sampai bapak saya bikin toko grosir dan eceran jadi di depan tokonya belakangnya kolam renang tapi maaf kolam renang ini bukan untuk ibu-ibu yang pakai cawat bikini enggak kolam renang yang aktif 2 kolam renang yang pertama yang cuma 50 cm khusus buat anak-anak kecil tapi yang satu kolam renangnya ini khusus kami mengembangkan atlet-atlet renang jadi untuk pendidikan bukan untuk umum jadi khusus kami nyewa guru pelatih renang ada sekitar 3 gurunya bahkan dari SD, MI, SMP dan setara
syaratnya sampai SMA SMK yang kiranya mau jadi atlet renang bisa renang di tempat kami. Dan bapak saya sampai punya usaha seperti itu. Saya mikir, nah emang nggak sia-sia ya Pak ya, saya pernah sampai meragukan usaha bapak saya karena dari tahun berapa ya sampai 5 tahun ngebangunnya Bu, hampir bisa amplop itu kami nggak pernah menikmati buat istrinya bikin usaha. Saya mikir apa payu apa lagi ya, laku apa ya, saya meragukan niat bapak saya. Ternyata kolam renang ini dibikin terakhir ketika grosir ecerannya sudah jadi. Ternyata grosir ecerannya laris ketika kolam renangnya udah dibuka kemarin. Jadi buat nungguin anak-anak pada renang, ibunya belanja. Dan kami dalam rangka mempekerjakan anak-anak muda yang pengangguran. Jadi kan habis renang itu biasanya lapar tuh, kencot. Tahu kencot enggak? Ngelih kempong. Sampai aja yang gak gaul bahasa Inggrisnya kempong tuh kencot. Sampai kurang gaul, mainnya kurang jauh, tidurnya kurang miring. Bahasa Inggrisnya kempong, gue kencot. Habis renang kan biasanya dingin tambah lapar tuh. Akhirnya tetangga saya ada yang jualan mendoan, ada yang goreng bakwan, ada yang bikin soto, ada warung yang khusus bikin mie, ada tempat penitipan barang, ada yang tukang bersih-bersih, sampai satpamnya pun tetangga lingkungan saya sendiri. Kemudian grosir ecerannya karyawannya dari anak-anak muda tempat saya. Sampai saya mikir, oh jadi maksud bapak saya begitu. Kalau saya nggak pernah ngurusin karena saya tiap hari di lapangan, taunya cuma ngaji tiap hari. Saya pasain begitu sama bapak saya. Saya mikir bahwa saya bukan sedang pamer sombong, tapi memang seorang kiai harus punya usaha. Dari sejak dulu saya selalu disindir sama kiai-kiai lain. Mulane kiai udah usaha, jadi jangan cuma ngarep-ngarep amplop gitu Bu. Saya tidak tersinggung, cuman saya mikir iya ya, memang kudu punya usaha. Jadi kelak nanti kalau saya udah punya pondok pesantren, nggak bikin proposal, tapi dari usaha itu nanti anak-anak santri bisa dikembangkan juga bisa ikut usaha. Jadi setelah punya dasar ilmu agama, dia berniaga punya ilmu dasar dengan agama. Ini yang nggak ada yang keprok tangan, keprok dulu dong. Makasih. Nanti saya sampaikan nama bapak saya, Pak, dikeprokin nama orang Jatimulya. Soalnya bapak saya yang mikir. Maka tadi sampai mana ya? Oh iya, lagi niruin suara kakek-kakek. Ya Allah, ya Allah. Begini amat orang udah tua ya Allah. Jadi itu udah saya bagiin sawahnya sama anak pertama, tanahnya anak kedua. Si bontot uli rumah kene sa tanah-tanahnya. Soalnya bareng dina maju tua ya Allah ngago katok angel mendinggo. Misalnya ngago katok angel dinggo. Anu bolongan hiji go sikiluru. Pantesan keserimpung deui ya. Jadi kalau orang sakitnya sakit tua, sakitnya sakit parah, jangan nunggu warisannya, tapi ditungguin wasiatnya. Nungguin apanya Bu? Wasiat bukan warisan. Wasiatnya apa? Contoh, alhamdulillah ya Allah nyong bang. Ibu yang ngucap jari ini balik maning ya iyalah. Maka angel kon melakunya aduh. Bisa nih wong tuh ya bolak-balik kayak gini ya Allah. Aku anaknya telu alhamdulillah sukses kabeh dadi wong langka sing dadi embe. Sing nomor hiji alhamdulillah bisa jadi mantenku si Ali ke. Ya kan saya ngucap Ali nggak apa-apa, saya lagi niruin kakeknya Pak Kaji Ali. Si Ali anaknya kita nih kae. Saya jadi mantenku alhamdulillah. Lanjut anak si nomor loro alhamdulillah si Din Wahidin kae. Bisa nerusna lanjutan si kakangnya kae. Ini anaknya kita nih si nomor loro. Anak nomor telu bontotan alhamdulillah. Nang Jakarta bisa jadi bos rongsok. Ye, jangan ngece sampean. Senajan rongsok wong anu bose. Malah bisa lu ngakaji bolak-balik nang gone kaji daman. Sampai karyawane kon lu ngaumrah ya nang gone travel kaji daman. Kuwi gara
gara-gara berkah rongsok ya halo ya Rohman dikirane kita nera kenal karo kajidaman undang tapi langka wonge ginang Mekah soalnya ceramah kayak karo tanggane dewek ya lo kajidaman senajan wonge langka mikis kon mangan nasi biryani karo mangan segarane segaros mandi durung adus bisa mandi dewek. Saya ibu bapak sering lihat saya di channel YouTube, padahal saya nggak punya channel YouTube. Nggak masalah. Kenapa? Yang pertama saya nggak ngebuat channel YouTube karena nggak kober, nggak sempet. Yang kedua saya nggak pernah melihat saya sendiri di YouTube. Kenapa saya nggak lihat diri saya di YouTube? Masa jeruk makan jeruk? Saya pernah lihat satu kali pengajian saya ceramah sendiri ketawa sendiri. Saya ngebatin ini bocan doge siapa? Ya lo centil nemen. Sampai geli sama saya sendiri, jadi saya jarang nonton. Ya begitu tadi bu, saya ceramah dewek, ngomong dewek kayak Allah. Tapi alhamdulillah bayarannya gede dewek. Alhamdulillah bisa anak kayak kita nih telu sukses dari wong kabeh langka sing dadi embe. Soalnya dari sejak kecil dina kelahiran ge bocah tak puasa nih. Sampai-sampai alhamdulillah nek lebar salat maghrib ora ketinggalan bocah siji tak kirim Fatihah ping 40 khusus ge kanggo ibu-ibu kabeh ge tak we ngerti wis tua ge hanyong maringi wasiat nek kepingin dua anak sing nurut aja ngebersihin sikil siji karo sikil siji nih maning. Tahu nggak bu maksudnya? Begini, ada salah satu ijazah khususnya bagi seorang ibu. Kalau kepingin punya anak yang nurut, jangan ngebersihin kaki kiri dengan kaki kanan, atau sebaliknya jangan ngebersihin kaki kanan pakai kaki kiri. Kadang ya maaf punten ya, karena ada yang bersihin begini nih. Kadang pas lagi wudhu apalagi habis mandi tuh, atau tungkak sama tungkak begini digesek. Kelihatan sepele ibu, tapi ternyata ini menggambarkan Anda menyamakan diri Anda sendiri dengan hewan. Jadi ternyata kalau kepingin punya anak yang nurut, orang tuanya harus muqtadul hal, menempatkan sesuatu ya sesuai dengan tempatnya. Apa susahnya sih ngebersihin kaki pakai tangan dengan semestinya? Ketika jenengan cuma ngarah gampang, ngarah enak, ngarah cepet, ngebersihin kaki pakai kaki yang satunya lagi, maka Anda menyamakan Anda sendiri dengan hewan. Maka jangan salahkan ketika anak non sewune kadang nakalnya itu ngelebihi umumnya anak. Mungkin karena orang tuanya hal-hal sepele seperti ini aja nggak dipercaya. Jadi kalau jenengan mau percaya mangga nggak masalah. Tapi ini satu wasiat, ini satu ijazah khususnya bagi seorang ibu. Jadi ngebersihin kaki pakai kaki yang satunya lagi, menyamakan diri kita. Apa bedanya mak sama hewan? Maka nengok orang sakit jangan nunggu-nunggu warisannya, tapi nunggu-nunggu wasiatnya. Sering kejadian di masyarakat, nengok orang sakit, sakitnya udah parah, ngomong di pinggir jalan ketemu tetangga, ih bu, wis jenguk Nini Sarti napa durung? Ih wis bu, kemarin kita mari ngomai, jebule nang ngomai wis langka di 3 rumah sakit. Jebule ya Allah makin dina makin parah, mau kita jenguk nang rumah sakit bu ya Allah, ambekane wis klokor-klokor, nganggo alat nang dada kabule pati slawer nemen, ambekan be napas dadane sempit nganggo batok nang cangkeme. Ya Allah makin dina makin parah, kayaknya sih ora kuat suwe nek ora dina satu ya minggu iku. Jenengan ketawa berarti udah umum tuh, udah umum di masyarakat begitu tuh. Padahal mendoakan orang supaya cepat mati tidak hanya makruh tapi haram hukumnya. Saya ulang. Kalau begitu caranya ngucap, kayaknya nggak kuat lama tuh kalau nek ora dina satu ya dina minggu tuh. Ini berarti kan mendahului kersanya Gusti Allah, mendahului kehendak Allah tuh namanya. Mendoakan orang cepat mati haram hukumnya. Malah ada lagu nih, lagunya begini, ora ketemu prawane tak
ngenteni randa. Ya ada lagunya tuh Bu. Kalau nggak ketemu perawane dienteni randane, berarti kan ada dua opsi tuh. Berarti yang pertama mendoakan supaya cepat cerai pegatan, yang kedua mendoakan supaya suaminya cepat mati. Orang ketemu perawan tak ngenteni randane. Ini berarti dua opsi. Kalau mendoakan nggak cepat supaya cerai pegatan, yang kedua mendoakan supaya cepat mati. Haram hukumnya. Jangankan mendoakan cepat mati, yang menggagalkan pernikahannya orang lain saja bukan umatnya Kanjeng Nabi, apalagi mendoakan supaya cepat mati, mendahului kehendaknya Gusti Allah. Maka yang disebut an-nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaisa minni. Pernikahan adalah peraturanku, kata Nabi. Barang siapa yang tidak menyukai peraturanku, maka dia bukan termasuk golongan umatku. Yang dimaksud hadis Nabi ini bukan hanya yang gak mau nikah saja bukan umatnya Kanjeng Nabi. Orang yang menggagalkan pernikahan orang lain bukan termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Maaf punten. Zaman sekarang banyak orang gak mau nikah. Bukan alasannya karena dia kepingin sendiri ataupun kepingin ngebantu orang tua, tapi alasannya ternyata di Indonesia sudah sangat umum penyakit LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian penyakit wong wadon demenan karo wong wadon. Ada penyakit namanya gay, wong lanang demenan karo wong lanang. Dina-dina pentung-pentungan. Takun malah nang buri ke. Lah emang wis weruh, bukan masalah weruh. Itu penyakit bukan penyakit baru. Dari zamannya Nabi Lut ternyata umatnya Nabi Lut wong lanang demenan karo wong lanang. Wong wadon demenan karo wong wadon. Apa azabnya? Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas dari neraka untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Hari ini di Indonesia, orang yang punya penyakit seksual menyimpang, yaitu penyuka sesama jenis, dengan begitu bangganya dia menyampaikan di halayak umum. Pelangi hari ini udah nggak kayak pelangi zaman dulu. Dulu pelangi itu adalah satu lambang untuk mengguyup rukunkan dari berbagai warna. Tapi hari ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu penyuka sesama jenis, bahwa pelangi itu katanya lambang simbolnya mereka. Jadi hari ini kalau di media sosial ada orang yang membawa satu emot ataupun gambar pelangi, itu menggambarkan dari kaum mereka, yaitu penyuka sesama jenis, dan mereka dengan begitu gamblangnya ngucap begini, Allah azab, saya nggak percaya azab, nyatanya saya penyuka sesama jenis tiap hari pentung-pentungan biar sehat-sehat baik. Mana ada kerikil panas dari neraka? Enggak. Mana azab dari Tuhan? Enggak ada. Mereka nantang begitu karena mereka nggak pakai otak. Kenapa nggak pakai otak? Azabnya orang zaman sekarang beda sama azabnya zaman Nabi Lut. Azabnya orang zaman sekarang penyuka sesama jenis adalah derajat mereka lebih asor ketimbang hewan. Tapi kan mereka nggak sadar. Kenapa lebih asor ketimbang hewan? Hewan aja bisa membedakan di lanang di wadon. Contohnya pitik. Nggak ada cerita pitik jago demen karo pitik jago. Kalau sampai terjadi di Indonesia jago ketemu jago demen-demenan, rong yupat likur endok larang regane. Saya betinane bingung siapa sing pan ngendogi. Jago ketemu jago di mana-mana dia tarung. Kenapa jago ketemu jago dia tarung? Dia membuktikan kejentlemanannya dan membuktikan kelanangannya. Lanang betulan apa enggak? Pitik jago ketemu pitik jago betarung. Masa malah menusan lanang ketemu lanang pentung-pentungan. Penyuka sesama jenis berarti derajatnya lebih asor ketimbang hewan. Jadi apapun kan kalau betul-betul laki-laki disebut rojul, ro, jim, lam, alif. Alifnya bisa alif ngadek sama alif bengkok. Tuh kalau udah nyebutin alif ngadek karo alif bengkok, itu besok kalau saya udah payu laki. Sekarang gak nyandak pikiran saya. Tapi yang mau saya jelasin adalah rofiknya dan jimnya. Rojul, ronya rofik, wong lanang itu bisa jadi temen, sohibnya bagi istri. Wong lanang bisa jadi temen ngobrol, temen curhat, temen healing, temen belanja, temen ngedidik anak, temen apa lagi? Temen tidur. Iya ya, kenapa belum
disebutin tuh teman tidur. Ya maklum ya Bu, saya nggak bisa nyebut teman tidur, soalnya teman tidur saya masih bantal guling yang belum bisa ngentut. Rafiq namanya. Laki-laki harus bisa jadi sahabat bagi seorang perempuan. Itu asik banget rumah tangganan sama seorang suami yang bisa jadi teman untuk istrinya. Yang kedua, jim. Jimnya adalah jalaa. Nah, yang mau saya jelasin jalaannya nih. Wong lanang iku kudu jalaa, jelas lanange, jelas lakinya. Bagaimana contoh betul-betul suami seorang laki-laki gentleman? Ada orang nagih utang, Pak, istri sampean utang nih sama kita nih, udah jatuh tempo belum disar utang. Kalau wong lanang betulan pasti jawab, pirah utang ibu bojoku. Itu lanang betulan tuh. Saya ulang, istrinya utang, ditagih tuh, yang nagihnya ke suaminya, Pak, istrinya sampai utang sama kita nih, nek lanang tenan jawab, berapa utang istri saya? Lanang gue. Yang keprok rata-rata ibu-ibu semua, si lanang mumet nemen. Inilah kenapa rata-rata wong stres lanang. Saya ulang. Rata-rata wong stres lanang. Gimana nggak stres sing utang bojo wadon sing nyarutang sing lanang. Rata-rata wong stres lanang. Tapi wong lanang kenapa kok memang disebut jalaa? Karena lanang itu bisa mecahin masalah. Mama, bukan berarti wong wadon bodoh, itu enggak. Tapi secara ilmu psikis laki-laki itu 86% mikirnya pakai logika. Tapi wong wadon 86% mikirnya pakai rasa. Inilah perbedaannya. Islam memberikan otoritas talak kepada seorang laki-laki. Kenapa laki-laki megang talak? Karena laki-laki mikirnya pakai logika, pakai otak. Jadi ketika dia jengkel, dia menang, dia diam karena dia pegang talak. Coba kalau laki-laki megang talak, cerewet kakek ngomong, wow, di Jatimulya bisa janda satu hari ping swidak rolas. Randa kabui bisa. Makanya laki-laki dia diberikan otoritas talak oleh Islam, karena ketika laki-laki jengkel, dia dugal, dia marah, pasti diam. Tapi kalau ada laki-laki marah, nggak diem, nggak cicing, cerewet kakek omong, itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang betulan apa enggak tuh? Lanang jengkel, cerewet, kelambene lemes. Beda sama perempuan. Perempuan secara ilmu psikis 86% mikirnya pakai rasa, emosionalnya tinggi. Dari 100% badan perempuan, 10%-nya tulang, 10%-nya daging, dan 80%-nya lagi adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah, suaminya aja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Wong wadon kalau jengkel kayak kenal pot bocor. Jangankan masalahnya lagi baru dibahas, kalau lagi marah, mahar tahun zaman 95 diodek maning. Karena wong wadon, ya Allah, lagi jengkel, kalah debat aja mintanya cerai. Makanya istri nggak megang talak, yang megang talak suami. Kenapa istri nggak megang talak? Jangankan istri megang talak, lagi nggak megang talak kalah debat apa janji lo ke cerai, pegat bain pak kita nih, pegat bain dia. Waduh, orang nyakal talak kalah debat jadi lo ke cerai, pegat bain dia sekalian, pegat bain kayak kita nih ke. Si lanang udah jengkel bawa piring, syukur alhamdulillah piring udah dibanting. Suaminya nggak nabok sama istri, udah alhamdulillah. Lu suaminya wis jengkel nyekel piring, kok sing wadon nantang paten nih sekalian ge kita nih ge. Malah nantang sambil busung-busungin dia paten nih ge. Inilah kenapa talak itu dipegang laki, karena laki-laki jalaa, cetak lanangi, jelas lanangi mikirnya pakai logika, masya Allah. Maka imam masjid harus memang seorang laki-laki. Dan bab faraid saja, halo, ini biar sampean nggak salah paham, ini bukan diskriminasi membedakan masalah gender, itu enggak. Tapi ternyata di dalam bab faraid, bab pembagian warisan, kenapa laki-laki dapat 2 bagian, perempuan
perempuan cuma satu bagian. Ini bukan diskriminasi pilih kasihnya Islam kepada laki-laki, tidak. Tapi ternyata laki-laki dia dapat 2 bagian warisan, karena ketika bapaknya telah meninggal dunia, maka anak laki-laki yang dapat 2 bagian warisan harus mengayomi saudara-saudara perempuannya, baik adik perempuan ataupun kakak perempuannya. Dari segi pendidikan, pengayoman bab agama, itu tanggung jawab seorang anak laki-laki ketika bapaknya telah meninggal dunia. Orang stres kepimen ada wong lanang. Ya Allah, moga-moga suami jenengan, anak laki-laki kita, saudara laki-laki kita, bapak kita diberikan iman takwa yang kuat agar menjadikan keluarga yang amanat, keluarga yang ahli ibadah, nggak ketinggalan sholat, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong jam berapa Bu? Jam 10. Jam berapa? 10. Jam 8. Jam 10. Oh, saya ini matanya nggak picak ya Bu. Ibu ngarang baik ngomongin jam 10. Ya Allah, jam 11. Jam 11 lebih. Ya Allah. Kajali Pak mantenku, insya Allah entos cukup nggih. Parantos cukup Pak Haji. Nah, Pak Haji senyumnya mencurigakan. Ini Pak Haji Ali udah datang ke gubuk saya nih. Orang yang terkadang punya kuasa, punya duit, kadang menyepelein orang. Kadang malah bilang begini, ngajinya ya sing suwi, sing panjang. Oh, kita habis bayar. Tuang sewenang-wenang punya duit, katanya bisa ngundang kiai, kiainya kudu manut. Tapi Pak Kajali tadi senyumnya udah lebar bilang begini, kalau Mbak Mumpuni merasa udah cukup ya udah juga nggak apa-apa tuh, yang bayarin aja santai-santai baik, dengan yang orang melurunan ikut campur. Guyonan, tapi pada iuran, ikut iuran. Alhamdulillah, atur nuhun Pak Panitia ya Allah. Jadi nggak cuma duitnya Kajali ya Pak ya. Alhamdulillah, derek seneng. Inilah kami keluarga besar DKM Masjid Umi Habibah Ali yang mengadakan pengajian ini. Bukan hanya Pak Kajali tapi seluruh jamaah Masjid DKM, jamaah Masjid Umi Habibah Ali. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya yang begitu luar biasa, berkontribusi dari tenaganya, materinya, pikirannya. Mudah-mudahan diberikan istiqomah, diberikan sehat walafiat, diberikan yang jadi ahli ibadah, jadi orang yang ahlul jannah. Kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan ihsannya, ditambahkan ihsannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang yuswa, yusanu barokah, pungkasan yusakan husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu karena doakan diimami langsung oleh Bapak Kiai. Saya tidak bisa memimpin doa karena saya hanya sederma, hanya seorang santri. Jadi tetap doa nanti akan diimami langsung oleh Bapak Kiai Sumangga. Pak Kapolsek, terima kasih Pak Kapolsek hadir secara langsung di keluarga besar DKM Masjid Umi Habibah Ali. Pak Sekcam terima kasih telah mewakili Pak Camat. Kemudian Pak Daramil atau mewakili Pak Kubu, terima kasih. Dan keluarga besar Bapak Haji Ali dan warga masyarakat kepanitiaan malam hari ini yang telah memfasilitasi kami untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan setelah doa usai, panjang pulang dan nanti tidak ada halangan satu apa bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan uih ka bumi, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang terlebih dahulu Ibu, karena keda diimami langsung oleh Bapak Kiai Sumangga. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan kehilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.